Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah anak-anak, walaupun situasi sedang pandemi, segala bentuk aktivitas menjadi sedikit terbatas. Tapi kita harus tetap semangat dan bersyukur karena kita masih bisa belajar seperti hari ini. Nah, terlebih dahulu, Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Fradina Ashari Utomo dari Universitas PGRI Semarang. Ibu akan menemani dan mengajar kalian kurang lebihnya selama 1 bulan ke depan ya. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah anak-anak, silahkan lakukan presensi di link presensi yang sudah Ibu berikan di Google Classroom ya. Ibu tunggu. Baik, sebelum memasuki materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apakah kalian suka menonton film yang bertema sejarah? Oke, apakah kalian tahu mengapa film tersebut bertema tentang sejarah? Tahu bagaimana kalian mengetahui film tersebut bertema sejarah? Baik, Ibu akan menyampaikan poin-poin yang menandakan bahwa film tersebut memang bertema sejarah. Dan mengapa film tersebut bertema sejarah? Oke, poin-poin yang pertama yang menandakan bahwa film tersebut memang bertema sejarah adalah yang pertama adalah bahasa. Mungkin bahasa yang digunakan masih menggunakan bahasa Melayu atau bahasa daerah yang sangat kuat. Yang kedua adalah waktu. Mengapa waktu? Karena pengertian dari sejarah sendiri adalah terjadi atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Jadi sejarah menceritakan tentang kisah yang benar-benar terjadi di masa lampau ya. Poin ketiga adalah tempat. Mengapa tempat? Karena mungkin di film tersebut tempat atau suasananya masih pedesaan atau rumah-rumahnya masih terbuat dari kayu. Berbeda bukan dengan situasi tempat kita sekarang yang kita keluar dari rumah menuju jalan sudah melihat banyak gedung-gedung atau rumah-rumah sekitar yang sudah bagus. Anak-anak, apakah kalian sudah paham mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam film bertema sejarah itu? Baik, Ibu akan menjelaskan atau menyebutkan nilai-nilai apa sajakah yang terkandung dalam film bertema sejarah itu. Yang pertama, nilai budaya. Yang kedua, nilai agama. Dan yang ketiga adalah nilai sosial. Nah, anak-anak, mengapa sih film bertema sejarah itu terdapat nilai-nilai budaya, nilai agama, dan nilai sosial? Karena diharapkan para penonton dapat menerapkan hal-hal positif atau nilai-nilai positif tersebut di kehidupan sehari-hari kita. Nah, sampai sini sudah ada gambaran mengenai materi kita? Baik, mengapa Ibu dari tadi membahas tentang film bertema sejarah? Nah, karena kita akan melanjutkan materi minggu lalu yang sudah dibahas oleh Pak Henry mengenai teks cerita novel sejarah. Nah, apa kaitannya dengan film? Ada kaitannya. Karena film bertema sejarah tersebut kebanyakan dibuat atau dikonversikan dari teks cerita novel sejarah. Baik anak-anak, kita akan langsung saja ke materinya. Oke anak-anak, kita melanjutkan materi minggu lalu yang sudah diterangkan oleh Pak Henry mengenai teks cerita atau novel sejarah.
Nah, anak-anak, sebelum memasuki materi, kita akan melihat dulu tujuan pembelajaran kita. Kita akan fokus pada KD 3.4 dan KD 4.4 ya. KD 3.4 yaitu menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah dengan indikator menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah dan menyimpulkan hasil menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Nah, pada KD 4.4 menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Dengan indikator yang pertama, menyusun kerangka cerita sejarah pribadi atau autobiografi. Yang kedua, mengembangkan isi kerangka cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Yang ketiga, menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Nah, minggu lalu kan sudah dijelaskan mengenai pengertian, ciri-ciri, struktur, dan jenis-jenis dari teks cerita novel sejarah. Nah, Ibu akan menjelaskan secara singkat kembali mengenai pengertian dan ciri-ciri. Kemudian untuk struktur dan jenis-jenis, Ibu akan menjelaskan secara spesifik. Nah, untuk pengertian adalah kejadian lampau, benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Nah, dapat kita artikan bahwa teks cerita novel sejarah ini adalah naskah dengan kejadian lampau, tentunya benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Nah, untuk yang kedua, ciri-ciri ada 3, yaitu kronologis, konjungsi temporal, dan fakta. Nah, kronologis itu apa sih? Kronologis itu adalah urutan peristiwa. Seperti sebelum terjadinya peristiwa itu bagaimana, saat terjadinya peristiwa itu bagaimana, atau setelah terjadi peristiwa itu bagaimana. Nah, untuk konjungsi temporal, konjungsi itu kata hubung. Pasti kalian udah tahu kan? Kemudian temporal yang perlu kita ketahui anak-anak, temporal ini berhubungan dengan waktu. Kalian pasti tidak asing dengan kata-kata pada, ketika, saat, mula-mula, seraya, dan lain sebagainya. Biasanya kata itu kita selalu temui saat kita membaca teks cerita novel sejarah ya. Nah, yang ketiga struktur. Yang pertama ada orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Sebenarnya ada 2 poin penting lainnya, yaitu menuju konflik dan puncak konflik. Kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Yang keempat adalah jenis-jenis dari teks cerita novel sejarah, yaitu teks cerita sejarah fiksi dan teks cerita sejarah non-fiksi. Struktur teks cerita sejarah. Nah, yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan pembuka atau pengenalan dari suatu peristiwa. Nah, anak-anak, biasanya ini terletak pada paragraf pertama. Ibu akan memberikan contoh orientasi pada teks Borobudur dari modul Bahasa Indonesia kelas 12 pada halaman 53. Contohnya seperti ini. Candi Borobudur adalah monumen Buddha terbesar di dunia. Dibangun pada masa Raja Samaratungga dari Wangsa Shailendra pada tahun 824. Candi Borobudur dibangun 300 tahun sebelum Angkor Wat di Kamboja dan 400 tahun sebelum katedral agung di Eropa. Nah, anak-anak, itu adalah contoh dari orientasi. Kemudian yang kedua adalah urutan peristiwa. Ini bisa disebut sebagai urutan kronologis atau peristiwa. Contohnya, kehidupan seseorang. Kadang ada teks cerita yang menceritakan kehidupan seseorang, dari seseorang itu miskin atau tidak mampu, kemudian dia terus berusaha dan menceritakan kehidupan suksesnya karena ia terus berusaha. Nah, mungkin kalian mengenal alur cerita maju, alur cerita mundur, atau alur cerita campuran. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, yang ketiga, menuju konflik. Menuju konflik adalah peningkatan perhatian seperti kehebohan atau munculnya permasalahan baru. Kemudian yang keempat adalah puncak konflik. Bagian ini disebut juga sebagai
klimaks di mana saat cerita itu mulai memunculkan permasalahan-permasalahan baru. Kemudian yang kelima adalah penyelesaian. Penyelesaian berisi penjelasan atau penilaian tentang nasib akhir yang dialami tokoh utama ataupun tokoh lainnya. Yang keenam adalah kode atau reorientasi. Nah, anak-anak, kode atau reorientasi ini merupakan penutup dari peristiwa dan sifatnya opsional atau pilihan. Jadi boleh dipakai, boleh tidak. Reorientasi ini berisi saran atau pesan dari penulis atas cerita yang telah dibuat. Nah, kita masuk pada jenis-jenis teks cerita atau novel sejarah. Jenisnya yang pertama adalah fiksi. Fiksi di sini poin-poin yang harus kita pahami adalah bersifat khayalan atau tidak nyata. Contoh yang kedua adalah biasanya fiksi ini novel, cerpen, legenda, dan roman berupa itu ya. Yang ketiga adalah fakta yang dikembangkan dengan imajinasi si pengarang. Mungkin kalian bertanya-tanya, Bu, tadi syaratnya kan teks cerita novel sejarah ini bersifat fakta, tapi kok di sini masuk ke dalam fiksi ya? Nah, anak-anak, fakta yang dimaksud adalah salah satunya fakta yang terbentuk dari cerita masyarakat. Nah, Bu, gimana sih caranya kita tahu bahwa cerita itu mengandung fakta, atau kita mau membuat teks cerita sejarah ini dengan fakta-fakta yang kita miliki? Nah, kita menggunakan cara yaitu 5W/1H. Kalian tahu kan 5W/1H? Yaitu yang pertama, apa, yang kedua, kapan, yang ketiga, di mana, yang keempat, mengapa, dan yang kelima, siapa. Kemudian +1H-nya itu bagaimana. Nah, kalian menggunakan pertanyaan-pertanyaan itu sebagai fakta dalam teks cerita sejarah kalian. Nah, jenis yang kedua adalah non-fiksi. Yang pertama ada biografi, yang kedua autobiografi, yang ketiga cerita perjalanan. Nah, biografi ini adalah kisah perjalanan hidup seseorang yang dituliskan atau yang diceritakan oleh orang lain. Nah, kemudian kalau autobiografi kebalikannya dari biografi, artinya kisah perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah cerita perjalanan. Perbedaan. Mungkin kalian masih bingung dengan perbedaan dari teks novel sejarah dengan teks sejarah. Nah, Ibu akan lebih menspesifikkan perbedaan tersebut. Ciri yang pertama dari teks novel sejarah adalah bersumber dari cerita rekaan, sedangkan dari teks sejarah bersumber dari kisah nyata. Ciri yang kedua dari teks novel sejarah ditulis oleh novelis, sedangkan dari teks sejarah ditulis oleh sejarawan. Nah, ciri yang ketiga dari teks novel sejarah adalah imajinatif, dan ciri yang ketiga dari teks sejarah adalah rekonstruksi dari fakta sejarah. Ciri yang keempat dari teks novel sejarah, novelis tidak terikat fakta sejarah, sedangkan dari teks sejarah, sejarawan terikat fakta sejarah. Nah, kemudian fungsi teks cerita atau novel sejarah. Fungsi teks cerita atau novel sejarah ada 3, anak-anak. Yang pertama itu edukatif, yang kedua inspiratif, dan yang ketiga rekreatif. Nah, edukatif ini memuat nilai-nilai yang diharapkan dapat mengedukasi pembaca. Contohnya seperti ketika kita membaca teks cerita novel sejarah yang berhubungan dengan keagamaan, sosial, atau budaya. Nah, yang kedua ini adalah inspiratif. Biasanya penulis jika menceritakan kisah itu pasti terdapat pesan. Nah, jadi inspiratif ini bisa kita ambil atau pembaca ambil hal-hal positif dari cerita tersebut. Apalagi jika cerita tersebut mampu menginspirasi pembacanya. Dan yang ketiga adalah rekreatif, artinya memberikan hiburan bagi pembaca. Kalian senang kan jika membaca, atau kalian juga pasti terhibur dengan cerita-cerita dari teks cerita novel sejarah. Nah,
Nah, anak-anak, apakah kalian sudah dapat memahami tentang pengertian, ciri-ciri, struktur, jenis-jenis, maupun fungsi dari teks cerita novel sejarah? Jika masih ada yang belum dipahami atau ingin bertanya, silahkan ketik pertanyaan kalian di dalam kolom Google Classroom ya. Nanti insya Allah Ibu akan menjawabnya. Nah, selanjutnya adalah tugas. Tugasnya adalah menganalisis struktur teks cerita novel sejarah yang akan Ibu kirim melalui Google Classroom. Silahkan baca perintahnya dengan cermat dan kerjakan ya. Batas waktu pengumpulannya 1 minggu dari sekarang. Nah, anak-anak, Ibu ada sedikit kata-kata atau quotes dari mantan Presiden Republik Indonesia kita, Bapak I.R. Soekarno. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, walaupun terdengar sederhana, namun bermakna besar loh. Artinya, jika kamu ingin menggapai sesuatu, ingin ada cita-cita yang ingin kamu gapai, gapailah. Berusahalah dan disertai dengan doa ya. Jika engkau gagal, maka jangan berkecil hati. Karena tetap ada hal-hal positif yang akan mendatangi kamu. Nah, anak-anak, segitu dulu materi kita mengenai teks cerita novel sejarah. Minggu depan kita akan melanjutkan materi teks ini lagi, namun pada poin menganalisis teks atau menganalisis nilai teks cerita novel sejarah. Nah, anak-anak jangan lupa tetap patuhi dan indahkan protokol yang ada, seperti tetap berjaga jarak dan menjaga kesehatan ya. Jangan lupa perhatikan hal-hal kecil seperti menggunakan masker dan bercuci tangan atau gunakan hand sanitizer. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.